Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan hingga sampai hari ini, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pembelajaran hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga tidak ada suatu gangguan apapun, dan pelajaran yang kami pelajari ini boleh kami mengerti dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang SPDB, ya, dan PPKN, ya. Kita sudah sampai pada tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 2. Nah, SPDB yaitu mengetahui tentang reklame. Nah, reklame, ya. Reklame itu adalah sebuah gambar yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Ya. Jadi reklame itu adalah, saya ulang, sebuah gambar yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, cara membuat reklame, ya, yang pertama desainnya sederhana. Jadi sebuah reklame itu desainnya nggak usah terlalu rumit. Sederhana sehingga nyampe kepada masyarakat. Kemudian kata-katanya yang ringkas dan padat, nggak usah panjang-panjang kata-katanya ya. Terus kemudian jenis huruf dan teksnya besar. Jangan pakai teks yang susah dibaca, ya. Hurufnya juga huruf besar. Kemudian gambar. Nah, gambarnya ini sesuai dengan produk yang dipromosikan, ya. Sehingga gambar itu dapat menarik para masyarakat atau konsumen untuk membeli barang tersebut. Kemudian warnanya kontras, ya. Contohnya kalau reklamenya itu warna dasarnya merah, tulisannya jangan biru, nggak kelihatan ya. Jadi kontras. Jadi mungkin kalau merah tulisannya kuning, apa putih gitu kan. Kalau biru, nah, tulisannya putih dan sebagainya ya. Nah, itu cara membuat reklame. Nah, reklame ini dibuat ya itu untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, kemudian kita akan belajar PPKN ya. PPKN ini adalah tentang keragaman ekonomi ya. Tentang keragaman ekonomi. Nah, di dalam bukumu itu ada bacaan ya tentang keragaman ekonomi, ya, di mana di situ ada nama Ana dan Melani, ya, Ana dan Melani. Nah, Ana dan Melani ini satu sekolah, tetapi mereka tetap bersama-sama rukun, walaupun sebenarnya keberadaan mereka itu berbeda, ya, karena Ani itu adalah anak dari seorang yang menjual atau berdagang di pertokoan ya, di pusat pertokoan, menjual batik di pusat pertokoan. Kemudian si Melani ini adalah ayahnya itu mempunyai perusahaan, jadi kayak manajer gitu ya, mempunyai perusahaan, dan bahkan mereka kalau berangkat ke sekolah pun, kalau si anak ini naik sepeda, ya, kalau si Melani ini biasanya diantar sopirnya menggunakan mobil. Nah, itu adalah keragaman dari ekonomi, ya. Di situ kamu sudah dapat membedakan, ya. Nah, taraf hidup perekonomian mereka pun berbeda antara Ana dan Melani. Nah, bahkan kedua orang tua Ana dan Melani ini pun juga ternyata berhubungan dengan baik, ya. Nah, kebetulan di situ
Melani itu adalah Konghucu. Jadi kalau pas ada perayaan Imlek gitu ya, Ana dan orang tuanya itu silaturahmi berkunjung ke rumahnya Melani. Begitu juga dengan kalau pas perayaan Natal ya, Melani pergi ke rumahnya Ana ya. Nah, itu hubungan itu saling kunjung mengunjungi itu selalu mereka lakukan tiap-tiap tahun ya. Tidak ada yang merasa sungkan atau malu karena perbedaan latar belakang ekonomi. Ya, bukan karena wah ini Melani anaknya orang kaya ya, sedangkan Ana ini anaknya orang sederhana, enggak ya. Mereka tetap berteman baik. Semuanya menganggap setara ya. Rasa kekeluargaan adalah yang paling utama. Nah, itu tadi ya tentang keberagaman ekonomi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tema 4, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenal jenis-jenis reklame ya. Nah, reklame ini ada bermacam-macam ya, ada beberapa jenis reklame. Ya, diantaranya adalah ada poster, ada baliho, ada spanduk, terus ada embalase, ada etiket atau label, kemudian pamflet dan plakat. Nah, itu adalah jenis-jenis reklame. Nah, reklame contohnya poster ya. Poster itu adalah jenis reklame yang ukurannya agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesannya. Ya, poster ini biasanya dipasang di tempat umum yang mudah dilihat orang. Kemudian baliho itu adalah jenis reklame yang berukuran sangat besar dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Baliho biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai ya, di pinggir jalan tol gitu ya, pinggir jalan raya gitu ya, atau di pasar-pasar, dekat pasar gitu. Kemudian spanduk. Spanduk adalah jenis reklame visual terbuat dari kain ya, atau kalau sekarang ini banner gitu ya, yang memanjang dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Nah, spanduk ini biasanya berisi tentang pemberitahuan atau himbauan atau ajakan. Ya, contohnya kalau seperti pendaftaran murid baru, ya Anugerah Kudus, nah itu biasanya membuat spanduk, ya ditempel di depan sekolah, ya kemudian ditempel di jalan-jalan, gitu ya, di antara dua pohon dan sebagainya. Kemudian embalase. Nah, embalase itu adalah embalase itu adalah contohnya seperti ini. Nah, ini embalase ya. Nah, embalase adalah jenis reklame yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan yang berguna sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Kemudian kalau selanjutnya etiket atau label ya. Nah, ini contohnya ya, biasanya ada di kaleng susu ya atau di kotak-kotak susu itu. Nah, etiket adalah jenis reklame visual yang umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil dan biasanya ditempel pada tube ya atau kaleng atau kemasan produk seperti vitamin, obat-obatan dan lain-lainnya. Nah, ini biasanya berisi tentang keterangan atau identitas produk tersebut. Kemudian pamflet. Nah, pamflet adalah jenis reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembar kertas berukuran relatif kecil, disebarkan melalui pesawat terbang atau kendaraan darat
dan diberikan kepada setiap orang yang lewat. Pamflet pada umumnya berisi informasi tentang suatu kegiatan, hiburan, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah plakat. Nah, plakat ini jenis reklame yang bentuknya seperti poster tapi ukurannya lebih kecil. Plakat biasanya dipasang atau ditempel pada dinding-dinding, pagar beton, pohon, dan sebagainya. Ya, itu tadi mengenal beberapa jenis reklame. Kemudian untuk bahasa Indonesia, nanti kalian menjelaskan isi teks eksplanasi ya, tentang proses listrik ya, sampai ke rumah. Nah, nanti ada bacaannya di situ, proses listrik sampai ke rumah. Nah, nanti kamu menjelaskan isi teks eksplanasi itu. Kemudian untuk IPA-nya ya, kamu diminta untuk menceritakan urutan proses penyaluran listrik. Ya, proses penyaluran listrik ya. Mungkin dari PLTA atau dari PLN gitu ya, hingga sampai ke rumah konsumen. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang PLTA ya. Berarti nanti kamu buat ceritanya itu proses penyaluran listrik dari PLTA terus bisa sampai ke rumah konsumen. Ya. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti. Tuhan Yesus memberkati.